Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah senang sekali Bapak Ibu. Semoga ada bapaknya nih ya. Kalau nggak ada saya nyebut bapak untuk diri saya sendiri. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, para pejuang pendidikan, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan memenuhi undangan saya dan teman Mbak admin saya mungkin nge-share Japri, Bapak Ibu sekalian untuk bisa ikut di sesi malam hari ini. Salam dan salam marilah kita sampaikan kepada kekasih kita bersama Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita dikumpulkan dengan beliau kelak dan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, topik malam ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, mengorkestrasi pembelajaran yang menggairahkan. Semoga tidak salah tafsir yang menggairahkan yang kemana. Menggairahkan untuk anak-anak yang bergairah, antusias untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Intinya, bedah strategi kita pada malam hari ini adalah membedah strategi yang sudah diulas oleh Mr. Tony Buzan, yang beliau menciptakan strategi quantum teaching. Kalau pernah dengar ya, ini sudah lama. Iya. Siapa Ini namanya? Tony Buzan, bukunya namanya Quantum Teaching. Ya. Iya. Wah, udah lama banget buku itu. Lama banget. Saking lamanya, tidak semua guru, tidak semua praktisi pendidikan mengistiqomahkan untuk dipraktikkan dan merasakan dampaknya. Saya berkali-kali menawarkan ini, pas dulu masih jadi tim marketing salah satu konsultan pendidikan, masih tanya, Mas, apa nggak ada yang lain? Terus saya balik tanya, loh, apakah ini sudah dikuasai betul oleh teman-teman guru? Nggak tahu. Nggak tahunya begini, seringkali saat saya melakukan supervisi di kelas, kebetulan pas ada pendampingan sekolah atau pendampingan pembelajaran, masalah yang terjadi di kelas, pengelolaan kelas, penguasaan peserta didik, keterampilan mengajar guru tersebut, itu muaranya pada keterampilan yang sudah diulas oleh si Tony Buzan ini di quantum teaching. Jadi, logika sederhananya, kalau saja teman-teman guru ini, para pimpinan kepala sekolah, direktur pendidikan, SDM, atau bahkan pengurus yayasannya, mengistiqomahkan quantum teaching ini jadi mindset seorang guru, mindset ngajar, saya yakin sekali masalah yang dialami di kelas itu akan tertangani dengan baik. Terutama masalah yang berhubungan dengan antusias sama motivasi belajar siswa. Terlebih setelah kita mengalami pandemi 2 tahun ini, minat belajar anak-anak itu sangat amat turun drastis. Sak guru-gurunya. Jadi perkara motivasi ini bukan hanya siswanya bermasalah. Ini menurut saya, penglihatan saya. Gurunya juga punya penurunan motivasi dan minat. Anak-anak sudah sangat terdistraksi dengan adanya makhluk kotak ini. Makhluk kotak ya. Terus guru-guru, mohon maaf, karena sudah sering dan terbiasa golek-golek, kalau bahasanya Bunda ya, bergolek-golek di kasur saat pandemi, kemudian saat masuk di kelas, kemudian mengupayakan untuk mengorkestrasi pembelajaran yang menyenangkan, menyentuh hati, menggairahkan, dan yang lain-lain, itu jadi kurang terasa gregetnya. Sebab tadi ya, 2 tahun kita terbiasa dengan golek-golek, berebah, bersantai, scrolling. Sehingga saat masuk di kelas, kebiasaan kita menyambut siswa apersepsi dengan tepuk semangat macam-macam itu auranya berbeda. Nah, 2 masalah ini membuat saya kepikiran untuk mengusung kembali
quantum teaching menjadi paradigma kita bareng-bareng, dipelajari lagi, dibaca lagi, dipraktikkan. Saya sangat yakin, saya bukan hanya asumsi ya, hipotesa saya sekaligus melihat teman-teman ngajar di kelas, kalau ini diterapkan betul-betul, saya yakin pembelajarannya akan berubah. Nah, sebelum diterapkan, kalau menurut Mr. Bloom, seseorang mampu menerapkan jika ia tahu dan ia paham. Maka Ya. jadi dalam rangka malam ini saya ingin sharing, sebenarnya saya tidak mau ngajarin ya, karena saya yakin teman-teman, Bapak Ibu sekalian sudah cukup banyak wawasan. Saya tugasnya memancing kembali biar Bapak Ibu buka lagi. Ya, ya. Oke, nah sebenarnya apa sih yang diusung di quantum teaching? Sederhananya begini, saya izin share screen biar kelihatannya. Sudah kelihatan di layar ya. Sudah. Nah, mohon maaf kalau tulisan saya agak sulit dibaca ya. Sebenarnya bagus tulisan saya, Pak. Cuman kalau di Bagus banget. digital ini agak-agak gimana gitu. Nah, kalau kita bicara tentang konsep, entah itu perhitungan matematika, konsep IPA di sains, konsep kalau di SMA biologi, fisika, kimia, geografi, sosiologi, antropologi, dan lain-lain, itu sebenarnya kita sedang ngobrolin tentang dunia orang dewasa. Jadi dunia orang dewasa ini yang saya maksud adalah konsep-konsep pengetahuan, keterampilan yang berusaha kita transfer ke anak-anak, ke peserta didik. Kemampuan mereka berhitung, kemampuan mereka memecahkan masalah, kemampuan menciptakan sesuatu, ini kalau di quantum teaching didefinisikan dunia orang dewasa. Dan mohon maaf, dunia orang dewasa itu ya ini hitam putih, membosankan. Kan konsep matematika gaya Newton 1, 2 itu membosankan ya bagi anak-anak ya. Dan bagi orang yang nggak suka fisika. Saya juga termasuk nggak hobi fisika. Jadi agak mohon maaf males kalau disuruh berusaha memahami konsep-konsep yang hitam putih begitu. Jadi ini konsep matematika, IPA, segala hal yang berhubungan dengan konsep-konsep, pengetahuan, bahkan keterampilan, itu kita anggap dunia dewasa. Nah, di saat yang sama, dunia anak itu berbeda, bukan hitam putih, warna-warni. Dunia yang menyenangkan, isinya bermain-main, ngefun, bersahabat, ramah, mau ambil resiko, bekerja sama, dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang menyenangkan. Bahkan bisa jadi dunia mereka dunia yang menabrak aturan. Sementara dunia orang dewasa konsep harus taat sama aturan. Nah, masalahnya di pembelajaran, di kelas, kita berusaha untuk ini. Saya kasih warna yang berbeda. Mengantarkan dunia orang dewasa ini ke dunianya anak-anak. Dengan cara ngajar, metode apapun, minimal metode ceramah, dan selalu metodenya ceramah. Mas Rido, itu kan karena ini ya, maaf ya saya potong. Silakan. Mungkin karena memang pembelajaran itu kan mengarahkan anak ke dunia Orang dewasa, dewasa. masa Ya, depan kan. betul. Makanya sesuatu yang masa depan itu jadinya ditransfer. Nah, Oke. karena proses transformasi dari dunia dewasa ke dunia anak-anak itu, mohon maaf, dari kacamata dunia anak-anak, dunia orang dewasa itu tidak menyenangkan, membosankan, banyak aturan, rumit, kompleks, susah dimengerti, dan lain-lain. Terus gimana caranya? Nah, saat saya melakukan supervisi di beberapa guru, kebanyakan guru kita sebagai pendidik seringnya hanya fokus pada hal ini. Bagaimana caranya? Pokoknya materinya selesai saya buatkan rangkumannya, saya ajarkan di kelas, mau tidak mau, suka tidak suka, anak-anak harus ngerti,
nilainya harus bagus-bagus, rapotnya bagus, orang tuanya happy. KKM tercapai. KKM tercapai. Ketua yayasan senang, Muridnya banyak. muridnya banyak. Tapi Oke. sayangnya saat itu dipaksakan, anak-anak jadi pelan-pelan kehilangan gairah. Makanya saya ambil kata kunci pembelajaran yang menggairahkan. Anak-anak kehilangan gairah untuk belajar. Anak-anak kehilangan antusiasme dalam belajar. Apalagi kena pandemi 2 tahun. Semakin kelihatan sekali. Makanya sampai pemerintah menyimpulkan, bukan hanya pemerintah Indonesia, dunia ini menyimpulkan kita sedang kehilangan generasi atau loss learning-nya besar sekali gap-nya. Anak kelas 3 sekarang itu seperti anak TK. Anak SMP kelas 1 seperti anak SD. Anak kuliah, mohon maaf, saya nggak tahu ada anak kuliah nggak di sini. Anak kuliah itu tidak lebih seperti anak SMA. Karena loss learning tadi. Belajarnya online, nggak dapat penguatan, nggak dapat feedback, belajarnya sambil golek-golek, kalau bahasa orang Medan. Nah, ini masalah yang menurut saya cukup serius ya, kalau kita biarkan. Terus gimana caranya, Mas? Nah, si Mr. Tony Buzan ini sebenarnya sudah ngasih resep di quantum teaching. Apa itu? Ini kita bahas. Kita kan butuh jembatan antara dunia orang dewasa yang rumit, guys, banyak aturan dan lain-lain ini, ke dunia anak-anak yang menyenangkan. Apa itu? Jembatannya adalah dunia mereka itu sendiri. Gimana Mas maksudnya? Gini, sekali lagi, jembatan antara dunia orang dewasa dan dunia anak-anak adalah dunia anak-anak itu sendiri yang jadi jembatan. Contoh, kita ingin menyampaikan, saya ngajar di kelas 3 contoh, tentang mengenalkan jenis-jenis musim. Nah, anggaplah jenis-jenis musim ini adalah dunia orang dewasa yang kompleks, yang masih belum terdefinisi dengan jelas di benak mereka, yang rumit, yang mohon maaf tidak menarik. Nah, kalau kita pakai jembatan dunia anak-anak, anak-anaknya kan satu, mereka tuh sangat suka sesuatu yang misterius dan mengagetkan, surprise. Anak kelas 3 ini ya, ini saya ambil contoh kelas 3, saya guru SD ya. Kalau teman-teman guru SMP, SMA nanti cari contoh yang lain. Nah, saat saya masuk di dalam kelas, ini Bapak Ibu bayangkan, saya pakai jas hujan. Betulan ini, pakai jas hujan, masuk di dalam kelas, apa yang terjadi? Semua pasang mata dalam kelas langsung melihat saya dari pintu. Ada yang komentar, Ustaz pakai apa itu? Kok pakai jas hujan? Namanya anak kecil ya. Terus ada yang ketawa-ketawa, ada yang toleh-toleh sama temennya, terus tanya, Ustaz kita apakah sedang sakit ya? Pokoknya segala jenis komentar yang mengomentari baju jas hujan saya. Kalau anak-anak ngelihatnya begitu, nih orang dewasa paling bilang, orang ini agak nggak waras kayaknya ya, panas-panas begini pakai jas hujan. Tapi itu tujuan saya. Artinya, bagi saya, dunia anak-anak itu dunia yang penuh kejutan dan dunia yang penuh misteri. Kan mereka bertanya-tanya, kenapa kok Pak Ridho pakai jas hujan ya? Tapi saya belum ngomong, saya itu kenapa pakai jas hujan. Saat saya masuk di kelas, mereka tanpa kita motivasi, tanpa kita bumbu-bumbui, itu antusiasmenya mulai tumbuh. Betul, betul, betul. Motivasinya mulai tumbuh. Minimal dia bertanya, Pak Ridho ini kenapa ya kok pakai jas hujan dalam kelas? Ini contoh pertama. Yang kedua, dunia anak-anak itu dunia game, dunia film kartun. Kalau film kartunnya Jepang itu dunia anime, bahasanya itu bahasa gaul. Kalau sekarang lagi zaman TikTok, nggak tahu ya Bunda sama teman-teman jadi TikToker nggak ya? Ini saya bukan ngajak Bapak Ibu sekalian jadi jarinya TikTok. udah kaku. Saya bukan ngajak mainan TikTok. Enggak, saya cuman pengen memastikan Bapak Ibu sekalian itu memahami dunia mereka. Apa sih yang disukai anak-anak sekarang? Kan tidak lain dari game, media sosial, Instagram, TikTok,
terus bahasa-bahasa gaul, bahkan bahasa-bahasa slang, pelesetan-pelesetan, lagu-lagunya, lagu-lagu TikTok yang lagi viral itu jadi lagu-lagu original soundtrack kehidupan mereka. Nah, saat kita tahu begitu, maka di dalam kelas nanti cara komunikasi gaya kita berbicara juga harusnya sesuai dengan gaya komunikasi mereka. Meskipun tidak 100%, terus kita bukan pura-pura, kita jadi anak-anak terus bahasa selengan, enggak begitu maksud saya. Maksudnya adalah ada beberapa frase gaya bahasa yang kalau kita sebutkan tuh mereka langsung nyala antenanya. Contoh, saat 2017 itu lagi rame-ramenya K-pop, lagu-lagu Korea, seartisnya. Saya tidak sengaja nyebutkan gini, ada yang tahu BTS siapa aja, anggota BTS? Oh, itu langsung matanya berbinar-binar. Loh, Ustaz kok tahu BTS? Alasan saya membawa itu adalah saya ingin mereka nyaman dengan diri saya. Karena saat itu saya sedang melatih tentang bagaimana membekali mereka keterampilan belajar berupa membaca, menghafal, sama membuat catatan kreatif atau mind. Dari awal saya menceritakan tentang BTS, terus Blackpink, dan teman-temannya, itu mulai tumbuh. Seperti saya pakai jas hujan tadi. Nah, dan selama pembelajaran saya seringkali nyeletuk atau ngasih bercanda-bercandaan yang ada hubungannya dengan dunia mereka. Dunia main-main, dunia Korea, hal-hal yang berbau dengan Korea, terus nama-nama karakter yang di dalam game, itu saya sematkan dalam slide, dalam gimmick-gimmick saya. Terus saya pakai suara, kalau Bapak Ibu tahu ini, baling-baling bambu. Itu kelas 1, 2, 3, 4 langsung kupingnya nyala-nyala. Ustaz pakai suara apa itu? Doraemon ya? Iya, baling-baling rusak. Itu mimiknya, kondisi tubuh mereka langsung berubah drastis. Ini contoh kita menggunakan dunia anak-anak sebagai jembatan. Jembatan untuk apa? Mengantarkan konsep, mengajarkan matematika, mengajarkan hukum-hukum gravitasi, dan lain-lain. Nah, jadi si quantum teaching itu menyimpulkan begini, filosofinya. Bawalah dunia anak-anak besar ke dunia kita, antarkan dunia kita ke dunia mereka. Ini hampir setiap sesi pelatihan harus dihafalkan sama teman-teman peserta. Bawalah dunia mereka yang besar ke dunia kita. Jadi kita ngambil konsep-konsep yang mereka sukai, hal-hal yang mereka hafal, lagu-lagu yang mereka tahu, nama-nama game yang mereka mainkan, kita tahu. Jadi kita bawa ke dunia kita, lalu antarkan dunia kita berupa matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, konsep-konsep ke dunia mereka. Prinsip inilah yang harus kita pakai. Kita percaya bahwa ini jembatan. Mas, apakah ada jembatan lain? Ada, tapi menurut saya jembatan yang paling powerful ini, dunia mereka. Ini juga berlaku untuk anak-anak di SMP, di SMA. Kalau tidak percaya nanti tanya anak-anak ya, siapa guru favoritmu? Si A. Misal, Bu Rifa, saya tuh suka Bu Rifa. Kenapa? Soalnya beliau itu tahu nama-nama artis kesukaan aku. Cie. Padahal cuma tahu satu aja. Gara-gara cuma tahu satu sudah jadi guru favorit. Dan dengan berbekal inilah, saya tidak sombong ya. Di tahun 2012 itu, saya ngajar cuma 1 tahun. Tapi sebelum saya berakhir masa bakti saya, kebetulan pas ada perayaan Hari Guru Nasional. Saya guru baru. Terus anak-anak itu diminta menuliskan nama guru favorit kalian. Saya ngajar kelas 1, kelas 3, dan kelas 4. Cuma 3 kelas. Saya juga tidak menyangka ya. Terus pas upacara hari guru itu, anak-anak disuruh memberikan surat cintanya kepada guru yang paling dia favoriti. Saya tidak tahu apa-apa, guru baru kan ya. Tiba-tiba saya diserbu oleh berapa ratus anak hanya kepingin ngasih surat sama ngasih hadiah kecil. Paling banyak nih. Iya, bukan Mas karena Rido. ketampanan saya ya. Mas Rido. Yes. Gimana?
itu murid yang ngasih surat cinta jadi istri nggak? Enggak, masih SD, Bu. Loh kan ada cerita Oh iya, yang iya, iya. viral itu Iya. baru-baru ini. Waduh. Heeh, Untungnya nggak murid. jadi cerita begitu, Bunda. Kalau jadi mungkin saya viral di TikTok ya. Ya kan ceritanya beberapa tahun yang Ya, lalu. iya ya. Murid SD-nya udah tamat 2011. SMA. Sekarang kuliah anaknya mungkin. Nah itu. Ya sudah pantas ya. Saya keduluan ketemu jodoh yang lain ya. Nah, ini sampai mengagetkan teman-teman guru yang mohon maaf sudah senior, sudah ngajar Iya, di iya. atas 5 tahun, terus tanya, Mas, diapain anak-anak kok mau milih sampean? Nggak tahu, Ibu, saya juga nggak tahu kok. Terus saya kan tanya ke anak-anak kenapa kok milih saya? Soalnya Ustadz tidak pernah marah. Mosok, aku nggak pernah marah. Iya. Terus apa lagi? Soalnya Ustadz lucu. Jawaban anak-anak ya. Lucu, nggak pernah marah, nggak pernah menghukum, terus gaul, suka K-pop, padahal saya nggak suka. Suka game, padahal saya juga nggak suka game, cuma ngobrolin nama-nama game yang mereka sukai. Terus suka kartun, yang dia suka, ada dulu ada kartun namanya animasi larva, saya juga tahu, merah sama kuning itu loh. Terus SpongeBob, terus Doraemon, semua Upin Ipin. Satu dua ayam berlari, kita lari-lari. Nirukan suara Jarji itu kelas 1 wis Iya, heboh. iya. Iya. Bahkan nggak anak kecil, peserta pelatihan saya tirukan suaranya siapa Doraemon. Baik, sekarang kita buka kantong ajaib. Itu sudah jeli ketawa-ketawa sendiri peserta. Padahal pesertanya udah besar-besar, udah guru-guru. Apalagi anak-anak Iya, kan ya. iya, iya. Ini pengalaman saya sendiri yang sudah saya buktikan bahwa saat kita berusaha membawa dunia mereka ke dunia kita dulu, jadi kita harus tahu lagu-lagu kesukaan mereka, tahu makanan favorit mereka, tahu gaya bahasa mereka, itu akan sangat mudah sekali kita menanamkan konsep ngajari langkah-langkah di praktikum IPA dan lain-lain itu jauh lebih mudah. Dan bisa disimpulkan Oke. pembelajarannya akan jauh lebih menggairahkan dibandingkan dengan, mohon maaf, karena kita guru yang merasa ya sudah dewasa, sudah elegan, Mas itu Ridho, itu ada yang ngadu tuh, apa? ada yang nggak kedengaran katanya, kenapa tuh? Sebentar. Di kolom Tapi chat, Bang Rido. saya kok nggak kedengeran ya? Apanya? Suara saya atau? Tapi Iya, dia baru masuk, itu guru saya, Mas. oh ya kah? Baik-baik. Mm-mm. Coba diperiksa headsetnya mungkin Bu Hamida. Bunda dengar kan ya? Oh, saya jelas banget. Wah, berarti lokasi menentukan prestasi. Iya, kan kita deket. Oh iya, Bu Hamida di negara tetangga mungkin. Iya, gaya luas. Itu nggak kopi tadi. Tenang, tenang Bu Hamida, nanti akan ada rekamannya. Kalau Anda tidak dengar suara saya, mungkin nanti dengar rekamannya yang diunggah di YouTube bisa kedengeran suara saya ya. Atau kalau kurang, saya didatangkan ke Gayo boleh kok. Soalnya Bunda sudah siap-siap katanya sih. Mas Ridho, masih ya insya Allah nyampe ke Gayo nanti Enggak. tenang aja. Mas Ridho, Mas, Ya, gimana, ini gimana? mohon maaf nih. Boleh. Ini Bu Mbak Rifa dari mana, Mbak? Ya, Mbak Rifa. Saya dari Jember, Ibu. Oh Jember iya itu Jawa iya Timur. iya iya. Guru SD, Mbak, SMP? Nggih, dari SD swasta, SD Islam, Ibu. Oh ya baik. Jadi begini, kenapa saya tanya Mbak Rifa, Mas? Ya kan kita perlu nambah saudara ya, Mas ya. Yes, yes. Jadi ini guru saya nih sudah ada Bu Hamidah, Oke. Bu Sustianti, Sonia Oke. Zura, kemudian eh, 3 ya, sudah ada 3 nih guru saya, Mas. Nah, mereka ini di madrasah nih, Mas, semuanya. Mungkin Oke. nanti ada penekanan yang agak berbeda karena di madrasah gitu ya, karena kita kan mencoba untuk menampilkan contoh-contoh teladan yang Islami gitu Ya, ya. Sementara kan kartun Islami sekarang masih minim gitu ya. kan. Betul. Iya, Mungkin Bu. Saya juga mau tanya itu sebetulnya, Ibu. Alhamdulillah sudah terwakili ya, 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 ya. sudah Oke. terwakili.
Jadi saya sepakat ya dengan apa yang Mas Ridho sampaikan bahwa pembelajaran di dunia anak itu memang sebenarnya kita harus masuk dunia mereka. Ya. Nah, hanya saja sekarang media, tontonan dan sampel-sampel yang ada itu kan semuanya buatan tetangga itu ya. Ya. Sehingga anak-anak kita lebih hafal Spider-Man, apa segala macam gitu kan. Nah, ini bagaimana mengadopsinya atau mensubstitusikannya ke madrasah. Oke. Nah, kemudian ini mungkin 5 atau 10 menit ke depan saya izin. Ada acara lain yang harus saya ikuti. Ini saya alhamdulillah udah ada 3 guru saya yang ikut. Ini nanti bisa ya pelan-pelan lah kita melebar nanti Mas. Siap. Sampai nanti Mas Ridho nyampe ke Gayo. Terima kasih Mas. Sama-sama Bunda, terima kasih pertanyaannya. Belum dapat pertanyaan. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Dan juga mungkin Mbak Rifa juga punya perasaan yang sama. Terus gimana ya, kan dunia anak, mohon maaf, sekarang itu isinya sudah bukan dunia anak-anak lagi. Banyak konten dewasa yang masuk di dunia mereka. Kita lihat di TikTok, konten yang untuk anak-anak mungkin tidak banyak dibandingkan dengan konten orang dewasa. Dan itu dilihat oleh anak-anak. Nah, terus gimana? Kalau saya sih begini ya, kita sebagai guru punya kendali. Orang tua juga punya kendali. Nah, perihal tentang penggunaan media sosial, game yang mereka mainkan, tentu yang punya kontrol besar dibandingkan dengan guru adalah orang tua. Maka saran saya biasanya, kita tidak bisa bekerja dengan sendiri. Mau tidak mau, bahkan wajib fardu ain, kita melibatkan kerjasama dengan orang tua. Dalam hal apa? Tadi, kontrol terhadap mainnya, games-nya, terhadap media sosialnya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, CEO-nya TikTok, mungkin kalau pernah dengar ngobrol sama Mbak Najwa Shihab itu, kan beliau juga menyampaikan, Mbak Nana kan tanya, terus gimana tuh konten TikTok kok banyak isinya nggak ramah anak ya? Si CEO-nya bilang bahwa di TikTok, aplikasi TikTok sudah ada filter atau program yang memungkinkan orang tua itu mengkontrol konten yang ada di TikTok. Saya ulangi, jadi orang tua sebenarnya punya kontrol terhadap aplikasi TikTok yang ada di handphone anaknya. Kalau anaknya punya HP sendiri atau punya gadget sendiri. Apa namanya tuh Mas? Saya belum lihat karena saya enggak nginstal TikTok untuk parenting, tapi bisa kita cari informasinya gimana cara ngontrol TikTok untuk orang tua dan ke anak. Itu satu. Yang kedua, teman-teman sesama fasilitator itu punya trik begini. Mungkin lagu-lagu yang disukai oleh anak-anak, lagu-lagu Korea, kan ada joget-jogetnya, yang itu buka aurat, terus ada gaya gerakannya yang itu sebenarnya nggak pantas buat dilihat oleh anak-anak. Pelan-pelan, kita nggak langsung ngontrol, ini nggak boleh anak-anak, itu kelihatan pasti langsung dia, benar-benar. Ustadz nggak asyik, aku malas ah. Iya. Jangan, nggak seru. Nggak seru ah. Nah, sebelum kita larang, kalau saya milih begini ya, contoh sederhana begini, kalau kita ingin menghindarkan anak-anak kita makan makanan tidak sehat, kita punya dua pilihan. Satu, melarang makanan yang tidak sehat itu, atau memberikan alternatif makanan yang lebih sehat, supaya dia melupakan atau lebih memilih makanan sehat. Atau maksud saya ya. Jadi, jika ada makanan tidak sehat dan mereka suka, tantangan kita adalah menyediakan alternatif makanan yang lebih sehat dan mengajaknya bergeser kan. Sama seperti konten yang menurut kita ini nggak baik, kurang baik untuk dinikmati anak-anak. Gimana caranya? Pelan-pelan saya ubah begini. Jadi lagu Korea, lagu K-pop, kan mereka hafal lirik sama musiknya. Itu saya ganti liriknya. Liriknya yang berhubungan dengan materi atau yang punya kata-kata yang lebih baik dibandingkan lagu aslinya. Sama gerakannya.
Nah, tantangan kita adalah gimana ya cara mengaransemen lagu, digubah ulang, musiknya sama, tapi liriknya berbeda. Liriknya lebih bernuansa positif, mengajarkan hal yang baik. Itu satu. Dua, nah jangan lupa, kita perlu menyediakan sesuatu yang lebih menarik daripada musik-musik K-pop itu. Kita ajarkan mereka bikin lagu sendiri, bikin gerakan sendiri yang tentu berbeda dengan gerakan tarian si K-pop tadi. Dan banyak lagi yang lain. Maksud saya begini, jangan sampai kita hanya terjebak dalam memberikan larangan, tapi tidak beri sesuatu solusi buat mereka. Oke, mereka nggak boleh main game ini, nggak boleh lihat K-pop ini, terus kita mau nawarin apa? Nah, kita harus punya tawaran lain yang membuat dia ikhlas meninggalkan ini ya, dunia bukan dunia gelap ya, dunia yang kurang baik ini menuju ke sesuatu yang lebih baik ini. Dan tapi jeleknya kita nggak bisa sendiri, harus ada peran aktif orang tua. Maka ini agak sedikit melebar, teman-teman yang ada di manajemen, kepala sekolah, waka, direktur pendidikan, atau SDM atau yayasan, harus concern betul terhadap peran aktif orang tua atau wali murid. Supaya apa? Supaya jalan cita-cita besar kita untuk membuat anak-anak ini bergeser dari konten-konten yang begitu-begitu menjadi lebih positif. Kira-kira begitu. Nah, nanti selebihnya gimana? Kita otak-atik. Karena pada prinsipnya adalah jangan sampai kita memberikan larangan tadi, memberikan larangan tanpa memberikan solusi yang atau sesuatu yang bisa membuat dia bergeser. Contoh yang lain, ada orang tua yang merasa anaknya nggak bisa lepas dari gadget. Lalu saya tanya, Bu, kenapa nggak bisa lepas dari gadget? Oh, soalnya sudah terlanjur, Pak. Kenapa kok terlanjur? Ya, karena kan saya kan lagi banyak pekerjaan di rumah. Kalau dia nggak dikasih handphone, pasti dia ganggu-ganggu saya. Berarti yang ngajarin pakai handphone siapa? Saya, Pak. Terus kenapa ibu kok marah-marah sekarang? Terus saya bilang gini, Bu, kalau mau lepas dengan gadget, dia harus punya sesuatu yang bisa dimainkan semenarik dia main gadget. Nah, untuk usia di bawah 5 tahun, permainan yang menyenangkan itu dengan orang tuanya. Dan mau tidak mau, ibu sebagai orang tuanya harus mau menjadi teman permainan dia. Main peran, main baca cerita, terus pura-pura ngapain. Itu konsekuensi yang mau tidak mau harus dilakukan oleh Anda sebagai seorang ibu. Supaya tadi dia lebih senang main dengan ibunya dibandingkan main sama ini. Saya yakin betul kalau itu bisa dilakukan dan menjadi kebiasaan, dia akan pelan-pelan nggak suka main ini kok. Karena ini semenarik ini, tapi lebih seneng main sama ibu sama bapaknya. Saya jamin itu, karena itu naluri. Mas, tapi kalau udah ketagihan terus sampai demam kalau nggak mainin itu dibawa ke dokter dong. Dibawa ke psikiater kalau memang butuh tenaga untuk memfasilitasi, mengkonsultasi, menyembuhkan sindrom kecanduan gitu. Tapi kalau masih kecanduan biasa, saya yakin dengan menanamkan kebiasaan baik yang baru pasti dia akan bergeser. Terlebih lagi dengan orang tua yang. Jadi konsekuensinya mau tidak mau orang tua harus mau kalau pengen anaknya meninggalkan mainan gadget ini, nggak ketagihan. Oke, ini prinsip yang pertama. Mas, detailnya gimana? Ikut pelatihannya. Enggak, karena nggak cukup ya kita ngobrol via webinar. Saya mesti ada simulasi, ada kegiatan biar teman-teman memahami konsep ini. Jadi sekali lagi intinya adalah bawalah dunia mereka yang gede, yang besar, yang kreatif, menyenangkan ke dunia kita, antarkan dunia kita ke dunia mereka. Satu prinsip ini harus Bapak Ibu teman-teman pakai. Terus yang kedua apa Mas? Oke, saya buka slide dulu, nggak hafal. Saya share screen. Share screen. Setelah kita memahami ini tadi namanya asas utama smart teaching atau quantum teaching sama aja. Bawa dunia mereka ke dunia kita, antarkan dunia mereka
dunia kita ke dunia mereka. Nah, ini saya skip. Nah, prinsip sekarang. Nah, bagaimana cara untuk mengorkestrasi pembelajaran yang menyenangkan, di mana asas utamanya adalah tadi ya, dunia anak-anak. Satu, segalanya berbicara. Prinsip pertama, ucapan kita, sikap kita, perilaku kita saat masuk kelas itu memberikan pesan. Mohon maaf, gaya apa itu sedang ya? Gaya bukan poni ya. Rambut saya, kalau saya guru ya, cara berjilbabnya Mbak Rifah, cara pemilihan bros, kerapian kita, itu pesan yang diberikan ke anak-anak. Makanya prinsip pertama, semuanya segalanya berbicara. Apapun yang ada di nempel di kita, apapun yang ada di kelas, tempel-tempelan, meja sing gopeng-gopel, kursi sing coplo atau ada tulisan-tulisan, itu semuanya berbicara. Terutama kitanya, ini fokus ke kitanya. Artinya apa? Artinya begini, saat kita ingin anak-anak antusias, maka mau tidak mau kita juga harus antusias duluan. Masalahnya kita egois, maunya anak-anak antusias, happy, senang, semangat, kitanya biasa aja. Anak-anak hari ini kita belajar ya, kita sudah bercita-cita anaknya antusias. Lalu kitanya sendiri aja biasa aja kok. Gimana bisa kita menularkan antusias itu sehingga mereka antusias dan semangat kalau kitanya, mohon maaf, matanya agak sayu, habis begadang mungkin ya, habis nemenin suami atau nemenin anak, terus pagi-pagi udah bertengkar sama mertua atau sama tetangga, sehingga senyumnya nggak ada. Masuk kelas ya udah gitu, datar. Jangan kaget, jangan heran kalau itu dibaca sama anak-anak. Bahkan tanpa Bapak Ibu cerita, anak-anak tadi saya itu bertengkar sama tetangga. Nggak usah cerita gitu, itu kelihatan. Dari ini. Makanya di ruang guru, saya itu sering usul, Bu, kasih cermin dong, biar kita sebelum masuk kelas itu, ya nata dasi-dasi dulu, atau apa gitu, rambut saya mungkin kurang pomade, atau bau badan saya, itu perlu diperbaiki, itu perlu. Dicek sekolahnya ada nggak cermin. Selain cermin kamera depan ya, cermin besar betulan biar tahu. Saya bawa sendiri malah, Bang. Itu malah wanita. Terus bapak-bapak bawa cermin sampai nggak curiga. Enggak, saya bawa yang agak besar, saya taruh di Besar, ya. samping meja saya. Jadi Wah. buat teman-teman juga gitu loh, Iya, selain buat iya. diri. Aku baik banget. Aku pinjem dulu. Aku nek punya temen Mbak Riva ya aku pinjem. Malas bawa. Malu dong ya. Cowok kok bawa cermin. Dikira aku tukang cukur keliling. Oke, ini prinsip pertama. Segalanya berbicara. Maka konsekuensinya sebelum kita masuk di kelas, kita sudah settle. Kita pengen antusias anak-anak, kitanya antusias duluan. Kita pengen anak-anak menaruh minat besar terhadap pembelajaran, kita duluan yang berminat. Anak-anak, kita pengen anak-anak kita paham, cepat mengerti, kitanya harus kuat di penguasaan konsep. Dan lain-lain. Intinya segalanya berbicara. Next. Yang kedua, prinsipnya adalah semuanya, segalanya bertujuan. Nah, ini penting nih. Seringkali kita masuk kelas itu, ini tidak semua ya, tidak semua guru ya. Bekalnya sekedar buku paket siswa sama buku presensi atau buku apa namanya administrasi kelas. Kita tidak punya tujuan yang jelas. Hari ini siswanya ngapain, harus mencapai tujuan pembelajaran apa, keterampilan apa yang dikuasai, pemahaman atau pengetahuan apa yang harus mereka kuasai, sampai mana. Kalau kita ngobrolin tentang taksonomi belum, sampai T1, C2, C3, apa sampai C6. Metodenya seperti apa, karena tujuannya begitu. Nah, jadi idealnya sebelum kita masuk di kelas, rancangan pembelajaran kita di hari itu sudah beres dan jelas arahnya. Menit per menit, bahkan
Nah, sampai detik-detik kok kesulitannya. Menit per menit, persepsinya, kegiatan intinya, kegiatan penutup, sampai asesmennya punya tujuan yang jelas. Tidak hanya sebatas berbekal buku paket, buku siswa, dan buku guru. Kebetulan ya, tadi saya mendampingi teman-teman di salah satu sekolah untuk implementasi kurikulum Merdeka. Salah satu materinya adalah membedah capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Nah, menariknya, dari semua peserta guru-guru yang ngerti taksonomi belum, cuman 2 orang. Bukan ngerti ya, tahu. Kalau tahu berarti, oh iya saya pernah dengar. Gimana taksonomi belum? Nggak tahu, Pak. Satu kelas isinya 27 kalau tadi. Ini baru satu sekolah. Saya tidak mengeneralisir semua sekolah begitu ya, enggak. Tapi ini kejadian yang kesekian kali. Sehingga saya agak mengeneralisir ya. Sebenarnya teman-teman ini seberapa paham sih tentang tingkatan berpikir peserta didik. Kenapa? Karena dari sinilah kita nanti mampu menentukan tujuan pembelajaran yang tepat. Kalau zaman dulu di kurikulum 13 itu kan sintaks atau formula bikin tujuan pembelajaran itu ABCD. Harus jelas audiensnya, harus jelas perilakunya atau behaviornya, harus jelas derajatnya, harus jelas kata kerja operasionalnya, dan lain-lain. Sayangnya tidak semua guru punya bekal itu. Maka tidak heran mereka tidak punya atau tidak memiliki tujuan yang spesifik yang bisa diukur di satu pembelajaran tersebut. Ya. Yang ketiga, salah satu prinsip dari quantum teaching adalah kita memberikan pengalaman dulu kepada anak-anak sebelum kita namai. Contoh, saya tadi contoh gini, ngajarin bikin kopi, secangkir teh. Jadi anak-anak, tanpa kita beritahu anak-anak hari ini kita akan bikinnya, enggak. Jadi anak-anak sudah disediakan banyak, ada gula, air hangat, ada teh, ada gelas, ada alat banyak. Terus kita menginstruksikan mereka untuk melakukan langkah-langkah. Oke anak-anak, siapkan gelas, masukkan teh, tambahi gula, lalu masukkan air hangatnya, lalu diaduk. Sudah jadi yang namanya secangkir teh. Setelah mereka mengalami cara membuat teh, barulah kita beri nama atau kita kasih label. Anak-anak tadi kita sudah belajar cara membuat teh. Apa tadi yang pertama? Siapkan gelas. Lalu apalagi yang kedua? Masukkan teh sama gula. Apalagi yang ketiga? Masukkan air hangat lalu diaduk. Ini akan jauh lebih efektif dibandingkan kita cerita teorinya dulu. Anak-anak kita hari ini akan buat teh ya. Oke, perhatikan di slide ya. 1, kita menyiapkan gelas. 2, menyiapkan. Jadi di slide-nya ada langkah 1, 2, 3, 4-nya. Ini prosesnya kita ngasih label dulu, baru anak-anak praktek. Ini kebalik, kita balik. Jadi anak-anak mengalami proses belajarnya dulu, baru dikasih nama. Contoh yang lain. Anak-anak hari ini kita main peran ya. Perannya adalah ada yang jadi calon ketua RT, ada yang jadi orang yang memilih, ada yang jadi penjaga kotak pemilu. Jadi kita ceritanya mau main drama coblosan. Bahasa Indonesia apa ya? Pemilu. Coblosan pemilu. Terus anak-anak main peran, terus ada yang nyoblos, ada yang menjaga, ada yang ngasih stempel. Udah selesai, baru kita namai anak-anak tadi kita sedang berlatih salah satu proses demokrasi. Namanya pemilu. Apa saja dari unsur-unsurnya? Ada yang dipilih, ada pemilihnya, ada yang jaga, ada yang lain. Ini elemen-elemennya. Terus si pemilih tugasnya apa? Memilih. Terus apakah boleh diketahui orang lain? Oh, nggak boleh. Oh, berarti asasnya rahasia. Jadi mereka mengalami dulu, baru kita kasih nama. Oh, ini loh, oh ini namanya, oh ini namanya.
Ini prinsip quantum teaching yang selalu saya gunakan saat saya sesi pelatihan. Kalau tadi saya pelatihan ngajarin teman-teman modul ajar, saya nggak ngasih tahu modul ajar adalah enggak. Orang-orang saya kasih modul ajar, terus saya arahkan untuk melihat komponen-komponennya. Mereka belajar sendiri. Oh ternyata modul ajar sama kayak RPP ya Pak ya? Saya nggak ngajarin RPP sama dengan modul ajar. Enggak, mereka yang menemukan sendiri. Setelah mereka mengamati, baru baik Bapak Ibu, modul ajar kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Apa saja komponennya? 1 ini, 2 ini, 3 ini. Mereka yang menemukan sendiri. Baru kita sepakati. Jadi modul ajar itu mirip seperti RPP, tapi ada tambahan komponennya. Nah itu langsung, walah, podo sama aja toh Pak, iya sama aja. Itu jauh lebih efektif menurut saya ya. Dan sudah saya buktikan beberapa kali orang-orang, terutama orang dewasa ya, itu lebih suka mengalaminya dulu, baru dikasih nama. Meskipun kita gatel, kepingin kasih nama dulu baru mereka praktek. Ini salah satu hambatan kita, hambatan saya sih, karena nggak sabar ya pengen salah. Ini loh namanya, belum dulu. Ini loh definisinya. Jadi kita memberikan definisi, mengajari tentang konsep setelah mereka mengalami. Ini juga berlaku untuk pembelajaran atau pelajaran mapel-mapel yang lain. Wudhu contoh, anak-anak langsung wudhu, ikuti instruksi kita. Oke, sekarang airnya pastikan mengalir. Terus dimulai dari tangan. Lalu dibersihkan tangannya, sudah selesai yang sudah, terus kumur-kumur. Nanti setelah selesai wudhu kita tanya, tadi langkah-langkahnya apa? Dia kan jauh lebih ingat dibandingkan kita ceramah dulu. Anak-anak, hari ini kita belajar langkah-langkah wudhu ya. Ceramah, terus masih ingat? Ya lupa, kalau diceramahi. Gitu ya. Oke, tapi ini perlu dibuktikan kalau teman-teman nggak percaya. Masa sih? Ini dicoba. Lebih enak mana? Mereka mengalaminya dulu, baru dikasih tahu definisinya, atau kita kasih tahu dulu, baru mereka praktek atau ngalami. 99% saya coba, lebih enak mereka ngalami. Tapi kita harus repot dulu. Ini repot memastikan mereka mengalami betulan. Atau memilih pengalaman yang itu cocok dengan materi kita. Karena kan tidak semua bisa dialami kan ya. Harus nyari apa ya yang pas ini ya. Ngajarin tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terus gimana aku ya ngajarinnya? Yang ngamati makhluk hidupnya kan. Oh ternyata kucing itu butuh makan ya. Oh iya ya, butuh minum juga ya. Oh bisa gede ya, bisa berkembang biak ya. Jadi setelah mereka tahu mengidentifikasi dari hasil pengamatannya, baru kita kasih tahu. Jadi anak-anak, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah makan, minum, berkembang biak, dan seterusnya. Itu jauh lebih menarik dan menyenangkan. Oke, waduh sudah hampir. Saya selesaikan dulu ya. Yang keempat, prinsip dari quantum teaching adalah mengakui setiap usaha. Nah, catatan penting dari ini begini. Saat kita belajar naik sepeda, kalau teman-teman ingat ya, apakah pertama kali mencoba langsung bisa? Tidak, Tidak, jatuh. jatuh, terus lututnya sobek, kalau yang parah ya. Bahasa Jawanya gelundung is apa ya? Pokoknya satu berguling-guling. Ini karena banyak orang Sumatera nih, saya harus nyari bahasa Indonesia ini. Pasti saat kita belajar sepeda ada jatuh bangunnya. Dan kita memakluminya kan, sampai akhirnya kita bisa. Nah, sering kali, ini saya juga sih, dan saya juga banyak-banyak istighfar ya. Sering kali saya, mungkin teman-teman juga ya, itu berharapnya kita ngajarin anak di kelas langsung bisa. Juga pakai salah-salah, pokoknya langsung benar. Langsung sampai KKM. Kan senang yang ngajar anak-anak itu dijelaskan sedikit, oh ya ngerti, terus dikasih soal, oh bisa jawab semua. Itu kan cita-cita ya, mimpi. Dan senang ngajar gitu kan. Tapi kita lupa, belajar itu pasti ada jatuh bangunnya. Makanya kalau ada anak-anak yang kita ajari naik sepeda langsung bisa, oh senang. Wah, ini ya hasil didikan saya ini. Sekali diajari langsung lancar.
Tapi apakah semua anak begitu? Enggak kan? Ada yang diajari sekali, 2 kali, ketiga kali baru bisa. Ada yang diajari 5 kali, masih belum bisa. 10 kali sampai kita sudah kemeringet waktunya. Aduh, kok nggak selesai-selesai. Nggak paham-paham. Ada kan begitu. Sampai bertahun bahkan ada yang nggak paham-paham juga ada kan. Sayangnya tidak semua, saya sendiri ya, mengakui bahwa ya memang belajar itu begitu. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang perlu jatuh berkali-kali baru bisa. Kita nggak siap dengan ketidakpahaman mereka. Kita belum siap dengan kegagalan yang mereka buat saat mereka belajar. Sehingga kita tidak mengakui usaha mereka. Mereka sudah jatuh bangun. Kamu yang bener naik sepeda jatuh bolak balik jatuh lagi. Yang bener. Jauh soalnya gitu. Ini soalnya gampang, kok masih salah lagi tuh. Ayo ulangi lagi, baca lagi. Kita nggak sabar toh. Nah, padahal itu dia sudah kemeringet gitu ya. Hanya butuh diakui, wah bagus kurang sedikit lagi kamu bener. Itu coba lagi. Tidak mudah loh ngasih begitu. Nah, jadi prinsip di 4 ini, apapun usaha yang sudah dilakukan anak-anak, kita beri, kita akui secara tulus. Contoh lagi, anak-anak presentasi di depan. Ada yang muter-muter gini, terus lama gitu. Kita nggak sabar. Cepetan aja waktunya habis loh. Mutar. Ayo, cepet. Terus malah menunduk terus kepingin nangis. Duduk, ganti. Kitanya nggak sabar. Padahal usaha dia maju di depan itu sudah luar biasa banget bagi anak ini. Tapi kita nggak mengakui. Yang kita akui dia pinter mempresentasikan, anak-anak tertarik, enak penyampaiannya. Apa ya semua siswa begitu? Kan enggak. Sayangnya yang dapat pengakuannya anak-anak itu doang. Anak-anak yang biasa-biasa, apalagi yang super lambat, enggak pernah kita akui. Yang kita akui yang pinter-pinter, yang jawabnya tegas, yang bisa memimpinnya anak-anak, duduknya rapi, nggak ngomong-ngomong, itu yang kita beri pengakuan. Padahal yang lainnya sangat sangat lebih membutuhkan dibandingkan anak-anak pinter ini. Ya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini saya ngingetin diri saya juga. Kalau saya nemu peserta pelajar gitu ya, sabar ya Allah, sabar. Lanjut. Yang kelima, terakhir. Prinsipnya adalah, jika pembelajaran kita itu layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Maksudnya, Mas, maksudnya gini. Kita berusaha mati-matian merancang pembelajaran kita dalam bentuk RPP, modul ajar, atau lesson plan. Kita juga merangkum materinya, nyiapkan medianya. Anak-anak juga dapat LKPD, LKS, pokoknya macam-macam sudah kita siapkan. Setelah selesai pembelajaran, ya sudah. Baik, anak-anak sudah selesai ya. Jangan lupa besok PR-nya ini. Quiz, sudah. Padahal effort mereka besar. Terus apa yang perlu diperbaiki? Itu dirayakan. Kalau saya sederhananya merayakan gini. Paling enggak satu, ada sesuatu yang menarik yang menutup pembelajaran itu. Minimal dengan nyanyi bareng, kalau saya ngajar SD ya, nyanyi bareng. Minimal dengan memberikan apresiasi ke semua anak masing-masing. Jadi si A ngasih apresiasi ke B, B ke A, begitu seterusnya. Minimal ada satu perayaan yang membuat mereka, hari ini aku telah berhasil memahami ciri-ciri makhluk hidup. Yes! Itu ada perasaan merayakan itu. Kenapa? Karena banyak studi sudah membuktikan bahwa saat kita mengajak mereka merayakan keberhasilan mereka dalam memahami, menguasai keterampilan di masa depan, di pertemuan berikutnya, mereka itu sudah siap antusiasmenya. Aku kemarin sudah bisa nih, pokoknya hari ini aku harus siap biar aku bisa lagi. Jangan-jangan anak-anak itu motivasinya turun, antusiasmenya turun karena ya pertemuan yang dulu-dulu ini nggak pernah kita rayakan, kita apresiasi. Atau contoh yang lain, perayaannya dalam bagi-bagi bintang. Oke, wah hari ini sudah selesai ya pembelajarannya, tapi
Pak Ridho lihat Mbak Rifa ini tadi, bertanyanya 5 kali. 1 kali pertanyaan 2 bintang. Ye, selamat ya dapat 10 bintang. Seneng minta ampun. Masih bintang doang. Itu contoh merayakannya. Tuh, hari ini, pertemuan kali ini, siswa terbaik diraih oleh seret. Ada 5 siswa terbaik, si A, si B, si C. Selamat dapat hadiah ini. Bintang hadiahnya. Ya kalau punya benda-benda yang mau dihadiahkan ya silakan sih. Kalau saya bintang aja sih, nggak mahal soalnya. Itu contoh merayakan. Terus manfaat merayakan itu bikin hati senang. Emosinya positif. Bahasa lainnya itu ada hormon endorfin, hormon senang itu yang disemprotkan oleh tubuh kita kalau kita lagi senang. Nah, hormon yang disemprotkan ke tubuh kita itu bikin kita lebih ringan badannya. Bikin bahasa anak sekarang itu moodnya lebih baik. Jadi nggak bad mood ya, seneng. Dan yang pasti ini meningkatkan kemampuan otak kita dalam merekam informasi. Jadi hormon itu, hormon senang, hormon bahagia, itu membuat otak kita lebih mudah menyimpan informasi di memori jangka panjang. Alias, kalau anak-anak ditutup dengan perasaan yang senang, kemungkinan besar apa yang telah dipelajari di satu sesi pembelajaran itu akan dia ingat sepanjang masa. Seperti saya masih ingat simbiosis, mutualisme, simbiosis, parasitisme itu sudah puluhan tahun yang lalu diajarkan guru IPA saya. Tapi ada lagunya. Simbiosis, mutualisme, itu yang saling menguntungkan. Saya sampai masih ingat lagunya. Saking apa ya? Saking senengnya. Padahal berapa puluh tahun yang lalu ya. Sepanjang masa. Bayangkan kalau setiap kali kita ngajar di kelas itu sebermakna itu. Sampai dia sudah beranak pinak, siswa kita masih ingat, aku dulu diajar Bu Rifa itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat sampai sekarang. Sudah beranak 3 contoh ini. Saking apa ya? Saking hormonnya itu langsung menyimpan informasi penting. Seperti halnya kita mampu mengingat orang-orang yang hadir di saat kita melangsungkan akad nikah. Jadi kita senang itu kita tahu siapa yang datang, kita dapat hadiah apa kalau ada yang bawa hadiah. Terus yang khutbah nikah itu siapa, kita pakai baju apa tuh kita mampu ingat dengan baik. Kenapa? Karena hati kita lagi senang. Bayangkan kalau tiap hari anak-anak kena suntikan hormon endorfin, pasti mereka akan lebih mudah mengingat. Nah, jangan-jangan anak-anak itu lemes, letih, lesu bukan karena kurang vitamin, mudah pelupa bukan karena kebanyakan makan micin, boleh jadi. Mungkin mereka kurang hormon bahagia. Kita lebih sering memberikan hormon ancaman, hormon takut atau perasaan yang membuat dia tertekan. Sehingga ya mohon maaf yang dia ingat nggak ada, kecuali omelan-omelan kita. Hal yang mereka tidak suka yaitu yang mereka ingat. Nah, untuk merangkum 5 ini pakai lagu saya. Lagunya namanya ini, Opik. Prinsip ST, ini smart teaching ya, atau prinsip quantum teaching. Prinsip QT itu 5 perkaranya. Yang pertama, segalanya berbicara. Yang kedua, segalanya bertujuan. Yang ketiga, alami baru namanya. Suara saya falas nggak ya? Yang keempat, Cukup. jadi nggak enak nih. Akui setiap usaha. Yang kelima, jika layak dipelajari, layak pula untuk dirayakan. Moga-moga Tuhan kita merestui. Aku agak malu ya, falas-falas ini sudah malam kali ya. Malu kalau dengar Pak RT. Ini contoh kita merayakan apa yang kita pahami dengan lagu. Jadi guru itu ya musisi, seniman, pencipta lagu, penari, pendongeng, semua peran yang ada di dunia ini ada di seorang guru.
dan pahalanya besar. Makanya pahala guru itu luar biasa, amal jariahnya sepanjang masa. Wes, kira-kira begitu guys. Waduh, sudah overtime ini. Mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Cuma Mbak, silakan Mbak. saya nih Bang Ridho. Ya, siapa Tadi lagi? kalau saya itu kalau saya akui kurang sekreatif Bang Ridho nih ya. Wes. Tadi saya amati terus jenengan menyampaikan apa saja yang bisa dilakukan, sekreatif apa jenengan tadi. Nah, ini saya mau tanya nih, kalau mau menyelami dunia anak, Bang Ridho ini berarti di awal mempelajari dulu ya, browsing dulu seperti apa yang mereka sukai, yang lagi ngehits, yang lagi happening sekarang apa. Yes. Jadi jenengan meluangkan waktu untuk belajar tentang itu berarti. Wajib. Bahkan nggak hanya browsing ya Mbak. Saya langsung tanya ke anaknya, guys, kalian main apa sih guys? Ustadz main Mobile Legend. Kamu suka favoritmu karakter yang mana? Yang ini dong. Loh, itu lo nggak pakai celana kamu kok suka? Saya kadang nyindir gitu. Soalnya bagus Terus? ini Ustadz. Ini soalnya punya pedang-pedang begini, punya ini. Oh, berarti mereka tuh suka yang berbau-bau. Kayak yang laki-laki ya, baunya pedangnya gede, terus pakai sangar, ototnya besar, dan lain-lain. Terus saya tanya lagi, kamu hari ini kalau di kantin ya, sukanya makan apa? Aku suka donat, aku suka ini. Oh, anak-anak itu ternyata suka begini. Saya jadi sampai sering tanya begitu. Supaya apa? Supaya koleksi pemahaman saya tentang dunia mereka itu semakin nambah. Karena jujurly, saya pakai kata jujurly ini pun dari mereka ini. Anak-anak. Iya, jujurly anak-anak. Cie Ustadz sok gaul. Tapi mereka seneng. Jujur, gue itu pengen tahu lo itu mainnya apa aja, guys. Gas. Apa sih, Pak? Tapi mereka Gitu, seneng sebenarnya. Jadi tinggal kita, nggak hanya browsing ya, malah tanya ke anak-anak. Karena boleh jadi yang kita browsing kan nggak semua general sama seperti anak-anak di kelas kita kan. Saya tanya, mungkin di sekolah ini, di kelas saya, banyak yang suka K-pop. Di kelas yang sebelah, nggak suka K-pop, malah suka Maher Zain. Berarti saya kan harus tahu lagu-lagu Maher Zain. Terus yang kelas yang lain lebih suka Upin Ipin. Saya berarti harus hafal karakter Upin Ipin, suaranya Jarjit, macam-macam. Saya perlu tahu. Nggak harus hafal semua ya, sekedar tahu. Iya, Bang Ridho. Jadi saya tuh pernah punya pengalaman gini, anak-anak sering pakai kata-kata slay begitu. Slay. Padahal slay itu istilahnya kalau dalam bahasa Inggris kan enggak bagus gitu ya. Istilahnya kalau mereka biar slay, diplesetin gitu loh. Jadi anak-anak dilarang mengucapkan kata-kata seperti itu. Nah, itu mungkin pendekatan saya yang kurang, Kak. Cara yang lebih baik untuk mengalihkan dari kata yang tidak seharusnya mereka ikuti itu, tapi tetap menyelami dunia mereka, tetap mau memahami kesenangan mereka tuh gimana sih, Kak? Kalau saya ini, Mbak, kalau mereka taunya kan dari viral. Artinya lagi happening, yang lagi viral apa, mereka ikut. Tapi sejatinya, mereka bisa kita ajak untuk menciptakan viral itu sendiri. Jadi gini maksudnya, istilah-istilah slang, istilah-istilah yang lucu, unik, itu bisa kita ciptakan. Yang tentu saja asosiasinya jauh lebih positif dibandingkan yang viral itu. Nah, tantangannya adalah urusan viral itu kan bagi mereka sebenarnya sederhana. Kedengarannya lucu, unik, menarik, mereka akan mempopulerkannya. Meskipun nggak viral di dunia sekolah lain, tapi viral di sekolah kita, it's okay, nggak masalah. Terus gimana cara ngeviralinya? Kalau saya pakai trik mengulang-ulang supaya istilah atau frase itu menjadi familiar di mereka, dan mereka dengan serta-merta memviralkannya. Contoh, kalau SpongeBob itu kan punya tagline, "Are you ready? Yes, I'm ready." Nah, terus nyanyi, Pak. Terus saya ganti.
Kalau Ustadz tanya, are you ready? Jawabannya swim. Itu sesuatu yang berbeda, yang unik, dan setiap kali saya tanya mereka harus jawab gitu. Sehingga mohon maaf, saat saya jadi pembina upacara, kan nggak formal banget kan bagi saya. Ini di sekolah swasta soalnya. Are you ready guys? Aku kompak yang saya ajar. Swim. Pas upacara. Bisa Mbak Rifa bayangin. Tapi itu seneng. Jadi yang lain, apa sih itu? Apa sih itu? Jadi ketularan viral satu sekolah. Tapi kita yang mulai, kita yang membiasakan. Jadi intinya Mbak Rifa gampang banget. Yang penting kita konsisten, itu unik, menarik, dan mereka merasa keren ya, keren ya. Itu bisa kita ciptakan viralnya. Atau yang sudah ada di dunia mereka, yang positif, yang belum viral, kita viralkan. Contoh di Nusarara. Nusarara itu selalu diajarkan kalau memulai sesuatu dengan basmalah. Saya mengingatkan begini, kelas 1 ya. Kalau Nusa sama Rara mau belajar, apa yang mereka lakukan? Baca basmalah. Yuk, sekarang kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyambunginya sedikit begitu, biar mereka dapat sesuatu asosiasi yang positif, tapi tetap di ranah dunia mereka. Tapi kita yang milih, karena kita kan yang tahu konten mana yang positif, mana yang kurang. Kalau yang anak-anak dewasa, kita ajak berpikir. Mereka suka K-pop, kita tanya. Saya kan sering tanya, Mas, Mbak, kenapa sih kalian suka K-pop? Iya, Ustaz, soalnya keren. Tapi dia lu nggak menjaga aurat. Iya sih. Tapi kamu setuju nggak mereka nggak jaga aurat? Ya enggak. Oh kan suka lagunya aja. Oh berarti dia tahu sebenarnya. Ini nggak kita tiru. Tapi saya suka lagunya. Ya udah dengerin aja, jangan lihat. Saya ngasih tanya begitu, khusus yang kelas-kelas besar ya. Sehingga mereka tahu batasannya. Oh, sebenarnya ini nggak boleh, cuman saya suka. Sementara itu, kita berikan asupan-asupan, dalam tanda kutip, masakan yang sehat, makanan yang sehat. Supaya mereka pelan-pelan mengalihkan. Yang awalnya suka K-pop, jadi suka Maher Zain, suka sholawatan, Habib Syah, atau yang lainnya. Baik. Bisa. Harus dicoba nih resepnya. Haruslah. Tahun ajaran baru. Ya, minggu depan sudah mulai ya? Iya Bang. Siap Bang. Terima kasih ya Bang. Sama-sama Mbak. Cakep. Baik, begitu teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf harus diakhiri. Sengaja biar nggak lama-lama, biar teman-teman tidak bosan misalnya. Tiap hari Mas Ridwan, biar nggak bosan, makanya bentar-bentar aja. Dan saya yakin teman-teman juga punya agenda, sudah punya kesibukan. Mungkin yang seharian tadi sudah liburan ya, sama kemari rekreasi, enak banget. Sekarang tinggal capek-capeknya sambil mendengarkan suara yang agak fals dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Gitu, semoga apa yang kita diskusikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Kita Rabbal tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mbak Rifa. Sami-sami. Ibu Susi. Matur nuwun sangat ilmunya, sharingnya, jariahnya. Amin. Kok diterapkan berarti hamba dapat jariah. Oke, pamit dulu ya Mbak Rifa, izin saya akhiri.